Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam, marilah kita membuka renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta surga dan bumi, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena Engkau telah menciptakan kami dan hingga kini juga memelihara kami semua, dan bahwa seterusnya Engkau akan tetap memelihara dan membimbing kami. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan malam ini saya ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan malam ini saya beri judul, buah dari pilihan yang benar selalu berbuah manis, yakni keselamatan. Dalam pelajaran agama Katolik ketika masih di bangku sekolah dasar, guru agama mengajarkan bahwa Yesus yang kita imani itu datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. Raja Damai berarti raja yang senantiasa mengusahakan, menciptakan, dan membawa damai dan kedamaian serta perdamaian bila terjadi pertengkaran, perselisihan, salah paham, dan peperangan. Demikian juga ketika gereja merayakan pesta Natal, umat biasanya saling berbagi damai lewat kartu ucapan Natal ketika HP belum ada, yang bertuliskan damai di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itu artinya Yesus yang lahir ke dalam dunia membawa misi damai dan kedamaian. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, namun dalam Injil yang kita baca, yang kita dengar dan renungkan malam ini, tampaknya unik dan aneh serta membingungkan kita. Kenapa? Ketika ada bersama ke-12 muridnya, Yesus melontarkan suatu pernyataan atau sabda yang sungguh menantang di satu sisi, namun juga membingungkan, bahkan dapat mengguncangkan hati para muridnya dan kita muridnya di zaman ini, yang imannya masih suam-suam kuku, boleh dibilang. Kalau disimak secara mendalam dari sisi lain, di mana dia bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Membawa pedang berarti mengajak orang untuk berseteru ataupun berperang. Berseteru atau berperang berarti akan terjadi permusuhan, dan kita semua tahu di mana ada permusuhan berarti tidak ada damai dan kedamaian di sana.
Dan untuk menegaskan pernyataan bukan damai atau kedamaian yang dibawanya, lebih jauh, Yesus mengatakan dia datang untuk memisahkan anak laki-laki dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, dan menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan seterusnya, sebagaimana kita dengar. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari semua pernyataan Yesus ini, bila tidak disimak secara baik dan mendalam, atau tidak dipahami secara benar makna di baliknya, maka pernyataan Yesus ini adalah sebuah pernyataan konyol. Kenapa? Karena dapat membuat orang bukan saja bingung, tapi bisa mengguncangkan iman mereka. Tapi sebagai orang Kristen yang beriman, pernyataan ini mesti dipahami bahwa Yesus mau mengetahui, mau melihat sejauh mana orang yang mau mengikutinya dan percaya kepadanya secara serius dan sungguh-sungguh. Karena bagi Yesus, mengikutinya berarti, pertama, orang harus siap sedia terhadap segala sesuatu yang akan dihadapinya, atau sedia menerima risiko apapun yang akan terjadi dengan pilihannya. Kedua, memilih dia berarti melepaskan yang lain yang bersifat duniawi. Tuhan tidak boleh kalah dengan pilihan kita, misalnya keluarga dan keinginan-keinginan pribadi yang bersifat manusiawi. Bahkan harus dikalahkan, dan Tuhan harus menjadi pilihan prioritas atau pilihan utama kita. Atau dalam teks Injil lain, dia berkata, orang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon sekaligus. Memilih mengabdi Allah berarti keselamatan, sedangkan memilih mengabdi kepada Mammon berarti kebinasaan. Bandingkan Injil Matius bab 6 ayat 24. Karena pilihan kepada Mammon sering menghantar orang selalu mengalahkan Tuhan, bahkan lupa akan Tuhan. Waktu untuk Tuhan pun menjadi terakhir, atau Tuhan mendapat waktu sisa dari seluruh aktivitas kita. Bahkan bagi Tuhan, orang sering berkata, saya tidak punya waktu untuk Tuhan, yakni berdoa. Tapi waktu untuk sinetron, waktu untuk mengerumpi, waktu untuk mengolah kartu demi mendapat uang berjam-jam, yang adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan dilarang oleh hukum agama yang berlangsung berjam-jam, orang bisa melewati. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bila semua ini dihubungkan dengan pernyataan Yesus bahwa ia datang bukan membawa damai, melainkan pedang, hemat saya benar. Karena perbuatan-perbuatan yang bersifat kesenangan manusiawi, yang bersifat kebahagiaan sesaat, semu dan sementara, selalu saja melahirkan atau mendatangkan pertengkaran, perbantahan, perselisihan di dalam keluarga, di dalam komunitas basis, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Realita ini tidak bisa kita sangkal, sebab di mana-mana banyak keluarga hidup dalam keretakan, perpecahan, dan perselisihan, bahkan nyaris cerai. Karena anggota keluarga menjatuhkan pilihan yang salah, orang tidak saling memahami karena putusnya komunikasi di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dimanapun berada, maka bagi kita orang-orang Kristen, pernyataan Yesus bahwa dia datang bukan membawa damai di atas bumi, melainkan pedang, membawa pemisahan dalam keluarga, jangan dilihat sebagai sabda yang membingungkan, yang mengguncangkan, tapi harus dipahami sebagai sabda yang memurnikan iman kita, agar kita tidak salah atau keliru dalam mengambil keputusan yang menghantar kita kepada kedamaian dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menjadi pengikut Yesus dan menjadi orang Kristen dalam hidup adalah harus siap sedia terhadap segala risiko atau pilihan, bahwa Tuhan harus dimenangkan dan pilihan yang bersifat pribadi dan duniawi harus dikalahkan. Sebab buah dari kerelaan untuk memikul salib bersama Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya
selalu berbuah manis, yakni keselamatan dan hidup bahagia bersama Dia dalam kemuliaan surgawi, sebagaimana salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus di Golgota, yang memilih untuk tidak mengolok Yesus tetapi bertobat dengan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku bila Engkau datang sebagai Raja." Dan apa kata Yesus kepadanya? "Dari salib, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus." Bandingkan Lukas bab 23 ayat 42-43. Inilah buah dari pilihan yang benar. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, hari semakin larut malam. Kami telah lelah dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mohon berilah kami kekuatan baru, agar kami boleh pergi beristirahat. Bukalah hati dan budi kami untuk melihat kelemahan-kelemahan kami, dan ampunilah kami, agar kami boleh tidur dan beristirahat dengan aman dan tenang malam ini, dan bangun pagi untuk memulai tugas kami yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai siang hari tadi, dan yang bekerja bersama kita, tidur dan istirahat kita sekalian, dan semua mereka dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.